Di desa Sukatani, Basmalah menjalani hari-harinya dengan kesederhanaan. Ia seorang gadis yang terkenal akan kelembutannya, rajin membantu ibunya dan tetap semangat kuliah meski harus menempuh perjalanan jauh setiap harinya. Hidupnya tidak mewah, tapi penuh cinta dan ketulusan. Suatu pagi, di halte dekat kampus tempat Basmalah menunggu angkutan umum, seorang pria tinggi berjas biru berdiri beberapa meter darinya. Ia tampak asing di lingkungan itu. Tatapannya serius, namun tak menyombongkan diri. Itulah Raden Raka, putra seorang pengusaha sukses yang sedang survei lokasi proyek keluarganya di desa itu. Hujan tiba-tiba turun deras. Semua orang berlarian, kecuali Basmalah yang hanya membawa tas kecil dan buku. Raden melihatnya kebingungan, lalu tanpa pikir panjang ia membuka payung dan menawarinya berteduh bersama. Basmalah sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk pelan. Mereka berdiri di bawah payung yang sama, diam beberapa saat sebelum akhirnya Raden memecah suasana. Ia bertanya apakah Basmalah mahasiswa di kota, dan dari sana obrolan mereka mulai mengalir. Tidak dibuat-buat, tidak ada niat tersembunyi. Hanya dua orang asing yang kebetulan terjebak hujan. Setelah hujan reda, Basmalah mengucapkan terima kasih dan segera pamit. Raden hanya mengangguk sambil tersenyum. Tapi sejak hari itu, wajah Basmalah terus terbayang di benaknya. Ada sesuatu dalam tatapan mata gadis itu yang berbeda dari orang-orang yang biasa ia temui di kota. Beberapa hari berselang, Raden kembali ke halte yang sama, berharap bertemu Basmalah lagi. Dan harapannya terkabul. Basmalah ada di sana, sedang membaca buku sambil menunggu angkot. Kali ini, Raden lebih dulu menyapa. Percakapan mereka semakin panjang. Basmalah tetap bersikap sederhana, tidak terpesona oleh penampilan atau bahasa Raden yang halus. Justru karena itu Raden semakin kagum. Ia merasa menemukan ketenangan yang jarang ia rasakan sebelumnya. Hari-hari berlalu, dan mereka makin sering bertemu secara kebetulan. Di halte, di perpustakaan umum, bahkan di warung makan dekat kampus. Setiap pertemuan seperti kebetulan kecil yang mempererat hubungan mereka. Basmalah mulai merasa nyaman, tapi juga bingung. Ia tahu Raden bukan orang biasa. Dari tutur katanya, ia bisa menebak bahwa pemuda itu hidup di dunia yang berbeda dari dirinya. Tapi kenapa hatinya merasa tenang saat bersamanya? Sementara itu, Raden sadar ia harus mengambil langkah. Tapi ia juga tahu, perasaan tak bisa diburu-buru. Ia ingin Basmalah mengenalnya bukan karena hartanya, tapi karena siapa dirinya yang sesungguhnya. Dan begitulah kisah mereka bermula, dari sebuah payung kecil di tengah hujan yang membawa dua hati ke dalam cerita yang belum mereka bayangkan. Sejak pertemuan mereka yang tak disengaja itu, hari-hari Basmalah terasa sedikit berbeda. Ada perasaan hangat yang belum pernah ia alami sebelumnya. Setiap kali duduk di halte, ia menatap jalan dengan harapan samar akan melihat sosok Raden Raka muncul lagi. Tapi ia juga sadar, perasaan itu tidak boleh dibiarkan tumbuh tanpa arah. Raden pun merasakan hal yang sama. Di sela-sela kesibukannya mengurusi proyek keluarga, pikirannya kerap melayang ke arah Basmalah. Ia bahkan mulai menjadwalkan pekerjaannya agar bisa singgah di halte pada jam yang sama dengan gadis itu. Bukan sekadar ingin bertemu, tapi ingin memastikan bahwa rasa yang muncul di hatinya bukan ilusi semata. Pada suatu sore, saat langit berwarna jingga, Raden melihat Basmalah duduk sendirian sambil membaca buku. Ia menghampiri dan mengajaknya berbincang ringan. Basmalah tersenyum, tapi tak lupa menjaga batas. Ia tahu bagaimana menjaga harga diri tanpa membuat orang lain merasa ditolak. Percakapan mereka mulai lebih dalam. Raden menanyakan buku yang dibaca Basmalah, lalu mereka berdiskusi tentang cerita di dalamnya. Ternyata keduanya menyukai sastra. Dari situ, mereka menyadari bahwa meski berasal dari dunia yang berbeda, mereka punya kesamaan yang tidak disangka. Raden kemudian mengusulkan untuk bertemu di perpustakaan umum agar bisa berdiskusi lebih banyak. Basmalah sempat menolak halus, tapi akhirnya setuju setelah Raden menjelaskan bahwa itu tempat umum, bukan janji temu pribadi. Ia tak ingin orang lain salah paham, dan Raden sangat menghargai sikap itu. Di perpustakaan, mereka duduk bersebelahan, membahas buku, kehidupan, bahkan impian masa depan. Basmalah bercerita ingin jadi guru, dan Raden mendengarkan dengan takzim. Ia terpesona, bukan karena kecantikan Basmalah, tapi karena keteguhan hati dan kesederhanaannya yang membumi. Dari sana, hubungan mereka tumbuh perlahan.
Tidak ada kata cinta yang diucapkan, tidak ada gombalan manis. Tapi tatapan mereka mulai berubah. Ada kekaguman yang dalam, ada rasa ingin saling tahu lebih jauh, dan itu cukup untuk membuat keduanya terus menantikan pertemuan demi pertemuan. Raden mulai mengenalkan basmalah kepada dunia kecilnya. Ia mengundang basmalah menghadiri diskusi publik di kota, dan gadis itu setuju dengan satu syarat, ia tidak mau diperlakukan seperti tamu istimewa. Ia ingin tetap jadi dirinya sendiri. Dan Raden mematuhinya. Setelah acara itu, Raden mengantar basmalah pulang. Di sepanjang perjalanan, suasana hening namun nyaman. Tak ada paksaan, tak ada janji. Hanya kehadiran yang saling melengkapi. Di mata Raden, basmalah bukan sekadar gadis desa. Ia adalah rumah, tempat kembali dari segala hiruk-pikuk dunia. Sementara basmalah mulai gelisah. Hatinya pelan-pelan tertambat pada Raden. Tapi ia masih bertanya, benarkah pria seperti Raden akan memilih perempuan biasa seperti dirinya? Atau hubungan ini akan hancur oleh perbedaan yang terlalu mencolok? Namun, meski pertanyaan itu membayang, ia tak bisa mengingkari, benih cinta sudah tumbuh, dan semakin hari semakin kuat menancap di hatinya. Malam itu basmalah tak bisa tidur. Matanya menatap langit-langit kamar, pikirannya dipenuhi oleh sosok Raden Raka. Ia sadar bahwa hatinya mulai terisi oleh laki-laki itu. Namun ia juga tahu, belum banyak yang ia ketahui tentang siapa Raden sebenarnya. Namanya terdengar aristokrat, dan sikapnya mencerminkan pendidikan tinggi serta latar belakang keluarga terpandang. Keesokan harinya, basmalah memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Bukan karena curiga, tapi karena ia tak ingin terjebak dalam harapan palsu. Ia mulai dengan menelusuri nama Raden Raka di internet melalui komputer perpustakaan. Dan benar saja, namanya muncul di beberapa artikel bisnis dan berita lokal. Ternyata, Raden Raka adalah putra dari Dewa Rendra, pemilik perusahaan properti ternama di Indonesia. Ia adalah pewaris tunggal dari kekayaan luar biasa, lulusan universitas top di luar negeri, dan sekarang menjabat sebagai direktur muda dalam perusahaan keluarganya. Dunia Raden begitu jauh dari dunia basmalah. Jantung basmalah berdebar saat membaca semua informasi itu. Ia merasa seolah sedang terbang terlalu tinggi di langit yang bukan miliknya. Selama ini, Raden tak pernah menyombongkan jati dirinya. Ia bahkan bersikap sangat membumi. Tapi justru karena itu, basmalah semakin bingung. Sore harinya, saat mereka bertemu di perpustakaan, basmalah bersikap agak berbeda. Raden menyadarinya dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Basmalah mengangguk, lalu menatap mata Raden dengan serius. "Kenapa kamu tak pernah bilang siapa kamu sebenarnya?" tanyanya pelan. Raden terdiam. Ia tak menyangka basmalah akan mengetahuinya secepat itu. Tapi ia juga tidak merasa bersalah. "Karena aku ingin kamu mengenal aku, bukan nama belakangku," jawabnya dengan jujur. Ia mengakui bahwa dunia mereka berbeda, tapi ia tak pernah menganggap perbedaan itu sebagai penghalang. Basmalah menarik napas dalam. Ia menghargai kejujuran Raden, namun ia juga sadar bahwa hidup di dunia Raden bukan perkara mudah. Ada perbedaan cara pandang, budaya, hingga status sosial. Belum lagi sorotan publik yang pasti menyertai hidup Raden. Raden kemudian bercerita, bahwa ia sudah lama lelah menjadi anak konglomerat. Ia tak ingin hidupnya selalu dikendalikan oleh nama besar keluarganya. Itulah sebabnya ia sering pergi ke tempat-tempat sederhana untuk menemukan makna hidup yang lebih nyata. Dan di Sukatani, ia menemukan itu dalam diri basmalah. Semua orang memandangku karena harta, jabatan, atau warisan. Tapi kamu melihat aku sebagai manusia biasa. Itu hal paling berharga yang pernah aku rasakan, ujar Raden. Kalimat itu membuat mata basmalah berkaca-kaca. Meski hatinya tersentuh, basmalah masih ragu. Ia tak ingin jadi beban dalam hidup Raden. Ia bukan bagian dari elit, bukan gadis kota yang bisa menyesuaikan diri dalam pesta-pesta glamor atau pertemuan bisnis. Ia hanyalah basmalah, gadis desa yang mencintai buku dan senja. Namun, Raden tidak mundur. Ia meyakinkan basmalah bahwa cinta tak pernah memandang latar belakang. "Kalau kamu izinkan, aku ingin membuktikan bahwa dunia kita bisa menyatu. Bukan karena kamu berubah menjadi bagian dari duniaku, tapi karena aku mau belajar menjadi bagian dari duniamu juga," katanya tulus. Hari itu menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Rahasia Raden memang membuka jurang perbedaan,
tapi juga membuka ruang untuk saling mengerti. Mereka tahu, jalan di depan tidak akan mudah. Tapi mereka juga tahu, cinta yang tumbuh bukan lagi sekadar rasa penasaran, melainkan keyakinan. Setelah pengakuan Raden, hubungan mereka semakin dalam. Tapi seperti yang sudah Basmalah duga, dunia Raden yang rumit lambat laun mulai menuntut kejelasan. Hubungan yang sebelumnya tersembunyi kini mulai tercium oleh orang-orang terdekat Raden, terutama keluarganya di Jakarta. Suatu malam, Raden dipanggil pulang mendadak oleh ibunya. Setibanya di rumah mewah mereka di kawasan elit, ia langsung dihadapkan pada wajah-wajah serius. Ayahnya menatap tajam, dan ibunya menunjukkan nada suara yang khawatir. Mereka telah mendengar kabar bahwa Raden dekat dengan seorang gadis desa. "Siapa Basmalah itu?" tanya ibunya tanpa basa-basi. "Kamu tahu reputasi kita, Raka. Kamu calon pemimpin perusahaan besar. Apa kata orang kalau kamu dekat dengan orang yang bahkan bukan dari kalangan kita?" Raden mencoba tenang, menjelaskan bahwa Basmalah bukan perempuan sembarangan. Ia cerdas, sopan, dan punya prinsip hidup yang kuat. Namun, semua pujian itu tidak menggoyahkan penolakan kedua orang tuanya. "Perempuan seperti itu hanya akan mempermalukan keluarga ini," kata sang ayah dengan dingin. Malam itu menjadi awal dari tekanan besar bagi Raden. Ia diminta menjauhi Basmalah dan difasilitasi untuk bertemu dengan perempuan-perempuan dari kalangan elit lainnya. Semua dikenalkan dalam rangka menjodohkan Raden dengan yang selevel. Tapi hatinya menolak. Ia tahu apa yang ia rasakan bukan sekadar cinta sesaat. Sementara itu, Basmalah merasakan perubahan sikap Raden. Pemuda itu menjadi lebih diam dan sering menghindar. Meski Raden tidak pernah berkata bahwa ia ingin mengakhiri hubungan, Basmalah bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak diberitahukan. Akhirnya, Raden datang mengunjungi Basmalah di Sukatani. Dengan mata lelah dan wajah kusut, ia menceritakan semuanya. Tentang keluarga, tekanan, dan betapa sulit mempertahankan cinta yang ditentang. Basmalah mendengarkan dengan hati yang campur aduk. "Kalau memang hubungan ini hanya akan menyakitimu dan keluargamu," kata Basmalah lirih, "mungkin lebih baik kamu kembali ke dunia yang seharusnya jadi tempatmu." Tapi, Raden menggeleng keras. "Aku justru merasa dunia itu sempit dan kosong tanpamu." Meski Raden ingin terus berjuang, Basmalah merasa tidak enak menjadi sumber konflik dalam keluarganya. Ia mulai menjaga jarak, berharap waktu bisa meredakan segalanya. Namun Raden tak tinggal diam. Ia mulai mencoba mendekati orang tua Basmalah. Dengan keberanian dan kerendahan hati, Raden datang ke rumah Basmalah dan memperkenalkan diri sebagai tamu biasa. Ia membantu ibunya menyiapkan dagangan, ikut membersihkan halaman, dan tidak segan bergaul dengan tetangga. Semua itu ia lakukan bukan karena pencitraan, tapi karena ingin memahami hidup Basmalah. Perlahan, masyarakat mulai menyukai Raden. Ia yang awalnya dianggap anak kota, mulai diterima. Namun satu tantangan besar belum teratasi, restu dari keluarganya sendiri. Raden tahu, untuk memenangkan restu itu, ia harus menunjukkan bahwa cintanya pada Basmalah bukan sekadar emosi sesaat. Ia harus siap memilih, bahkan jika pilihan itu mengorbankan nama dan status. Hari-hari berjalan semakin rumit bagi Raden dan Basmalah. Keduanya masih berusaha mempertahankan hubungan, namun tekanan dari keluarga Raden makin kuat. Ayahnya mulai membatasi akses Raden terhadap proyek di desa Sukatani, sementara ibunya sibuk menjodohkan dengan gadis-gadis dari keluarga elit Jakarta. Di sisi lain, Basmalah pun menghadapi tekanan yang tidak kalah berat. Tetangga mulai bergosip, menganggap Basmalah hanya mencari peruntungan lewat Raden. Ada yang mengatakan ia perempuan cerdik yang memikat pria kaya demi keluar dari kemiskinan. Meskipun tidak semuanya percaya gosip itu, telinga Basmalah tetap sakit mendengarnya. Basmalah mulai merasa kelelahan, bukan karena ia tak sanggup mencintai Raden, tapi karena semua yang terjadi seolah menyeretnya ke dalam dunia yang tak pernah ia pilih. Ia mulai menghindar dari Raden, menjawab pesan seadanya, bahkan sengaja tidak muncul di halte dan perpustakaan. Raden panik, ia merasa kehilangan arah. Gadis yang membuatnya merasa hidup justru mulai menjauh. Ia mencoba datang ke rumah Basmalah, tapi gadis itu beralasan sedang sibuk membantu ibunya. Raden pulang dengan hati kosong, namun tak berhenti berharap. Di tengah kebingungan itu, Raden memutuskan pergi ke pesantren tempat Basmalah dulu belajar. Ia ingin memahami nilai-nilai yang membentuk perempuan yang kini ia cintai.
Di sana, ia bertemu dengan salah satu ustaz yang dulu mengajar basmalah. Ustaz itu dengan bijak berkata, jika engkau benar mencintai, maka niatkan cinta itu untuk membawa kebaikan, bukan hanya rasa memiliki. Jangan paksakan takdir, tapi perjuangkan jika yakin. Kalimat itu menamparkan Raden, tapi juga memberi arah baru. Ia pun mulai memperbaiki niat. Bukan lagi sekadar mengejar cinta, tapi ingin menjadikan hubungan ini sebagai jalan kebaikan. Ia mulai belajar mendekatkan diri kepada Tuhan, berharap diberikan jalan yang terbaik, entah itu bersama basmalah atau tidak. Sementara itu, basmalah diam-diam juga merindukan Raden. Tapi ia merasa harus bersikap realistis. Ia bahkan sempat menangis diam-diam ketika Raden datang ke rumah tapi hanya disambut ayahnya. Ia takut menjadi batu sandungan bagi masa depan Raden yang cerah. Suatu malam, Raden mengirimkan pesan singkat. Aku tak bisa menjanjikan langit dan bumi, tapi aku ingin berjuang membuat kita bisa berjalan berdampingan. Bolehkah aku bertemu ayahmu dan melamar kamu, walau belum tentu semua berjalan mulus? Basmalah membaca pesan itu berulang-ulang. Jiwanya berkecamuk. Ia belum yakin, tapi juga tak sanggup mengingkari hatinya. Setelah berdoa dan merenung, ia akhirnya membalas, datanglah. Tapi bukan untuk menjanjikan apapun. Datanglah dengan niat baik, dan biarkan Tuhan yang menentukan jalan kita. Hari yang dinanti pun tiba. Raden datang ke rumah. Basmalah, kali ini tidak sendiri. Ia ditemani oleh seorang kawan karib dan membawa sepucuk surat niat lamaran. Ayah basmalah menerimanya dengan penuh kewaspadaan, namun juga dengan rasa hormat. Pertemuan malam itu tidak langsung menghasilkan keputusan. Namun satu hal yang jelas, Raden tidak lagi dianggap main-main. Ia dianggap lelaki yang, meski dari dunia berbeda, punya keberanian untuk melangkah ke dalam keluarga sederhana dengan hati tulus. Malam itu masih membekas di hati Raden. Pertemuan pertamanya dengan ayah basmalah tidak berjalan sempurna, tapi setidaknya ia telah menyatakan niat baik. Ia merasa satu langkah lebih dekat, meskipun tangga yang harus ia daki masih panjang. Yang belum ia miliki hanyalah satu, restu dari keluarganya sendiri. Di sisi lain, ayah basmalah menatap lamaran itu dengan rasa haru bercampur bingung. Baginya, basmalah adalah anak perempuan satu-satunya, dan kini datang seorang pria dari keluarga besar yang ingin mengambil hatinya. Ia tidak ingin anaknya terseret ke dalam kehidupan penuh tekanan. Tapi ia juga melihat ketulusan di mata Raden. Sementara itu, keluarga Raden tak tinggal diam. Setelah mendengar rencana lamaran itu, ibunya datang langsung ke rumah dan mencoba berbicara empat mata. Ia membawa kalimat yang terbungkus sopan, namun tetap berisi ancaman. Jika kamu bersikeras menikahi dia, kamu bisa keluar dari keluarga ini, ucap ibunya. Raden terdiam. Kata-kata itu menusuk, tapi juga membuka kesadarannya. Ini bukan hanya soal cinta, tapi juga tentang siapa dirinya dan bagaimana ia akan menjalani hidup ke depan. Apakah ia akan tetap menjadi anak yang mengikuti kehendak keluarga, atau menjadi pria dewasa yang bertanggung jawab atas pilihannya sendiri? Dalam doa-doa panjang malamnya, Raden mulai menemukan keteguhan. Ia menyadari bahwa restu orang tua itu penting, namun jika restu hanya didasarkan pada gengsi, lalu bagaimana dengan nilai cinta dan keikhlasan? Ia tak ingin menukar hati yang tulus dengan kemewahan yang hampa. Basmalah pun gelisah. Ia tahu Raden sedang dalam posisi sulit. Di satu sisi ia mencintai keluarganya, tapi di sisi lain ia berusaha memperjuangkan cinta mereka. Basmalah tak ingin menjadi alasan renggangnya hubungan anak dan orang tua. Ia mulai berpikir untuk mundur perlahan. Namun sebelum ia benar-benar menjauh, Raden datang ke rumahnya lagi, kali ini tanpa membawa apapun selain dirinya sendiri. Ia duduk di ruang tamu, di hadapan ayah dan ibu basmalah, dan berkata, jika memang saya belum pantas menerima restu, biarkan saya membuktikan bahwa cinta ini layak diperjuangkan. Ayah basmalah hanya mengangguk pelan. Kami tidak bisa memaksa restu dari keluargamu. Tapi satu yang harus kau tahu, hidup ini tidak hanya tentang cinta. Ia juga tentang tanggung jawab dan perjuangan. Jika kau siap menanggung semua risiko, maka silakan lanjutkan niatmu. Raden pun mengangguk mantap. Hari itu menjadi titik balik. Ia memutuskan untuk hidup mandiri. Ia mulai mengelola usaha kecil-kecilan di luar perusahaan ayahnya. Ia menyewa rumah sederhana di dekat kampus basmalah, mulai menata hidup baru yang ia pilih sendiri. Basmalah melihat perubahan itu dengan mata berkaca.
Ia tahu perjuangan itu tidak mudah, dan mungkin ke depan akan jauh lebih sulit. Tapi di sana, ia juga melihat keyakinan yang tak bisa diingkari. Bahwa cinta mereka bukan sekadar cerita romantis, tapi tentang keberanian dan kepercayaan. Mereka masih belum menikah. Proses masih panjang. Namun satu hal yang pasti, restu dari langit telah mereka minta dalam setiap doa. Dan kini, mereka menunggu waktu, sambil saling menggenggam harapan. Di tengah perjuangan menata masa depan bersama, Basmalah mulai menghadapi kenyataan baru yang selama ini ia simpan rapat. Ada bagian dari masa lalunya yang belum pernah ia ceritakan. Kepada Raden, sebuah luka yang ia anggap tak perlu dibuka, apalagi untuk seseorang seperti Raden yang datang dari dunia tanpa celah. Luka itu bernama trauma. Saat masih duduk di bangku SMA, Basmalah pernah menjadi korban fitnah dari guru laki-laki yang ia hormati. Ia dituduh menjalin hubungan tak pantas dengan seorang siswa senior, padahal ia hanya membantu mengajari pelajaran fisika. Akibatnya, ia dikucilkan, dipanggil ke ruang BK, dan nyaris dikeluarkan dari sekolah. Meskipun akhirnya terbukti tidak bersalah, nama baiknya terlanjur tercoreng di kalangan tetangga dan teman sekolah. Peristiwa itu meninggalkan bekas yang dalam, bekas yang membuat Basmalah selalu berhati-hati membangun relasi dengan laki-laki. Dan mungkin, itulah alasan ia begitu ragu membuka hatinya untuk Raden di awal. Namun sekarang, ketika hubungan mereka mulai serius, Basmalah sadar bahwa luka itu tidak bisa terus disimpan. Ia harus jujur, agar kelak tidak menjadi bayang-bayang yang menghancurkan kepercayaan. Maka pada suatu malam, ia mengajak Raden bicara di taman kecil dekat masjid. Dengan suara pelan, Basmalah menceritakan semua. Ia tak menangis, hanya menatap tanah dengan wajah tenang namun terluka. Raden mendengarkan tanpa menyela, tak sekalipun ia mengalihkan pandangan dari mata Basmalah yang mulai basah. Setelah Basmalah selesai, Raden hanya menghela napas dalam. "Terima kasih sudah percaya padaku," katanya dengan nada hangat. "Semua orang punya masa lalu. Yang penting bukan apa yang pernah terjadi, tapi siapa kamu hari ini." Kalimat itu membuat Basmalah menangis, bukan karena sedih, tapi karena lega. Raden tidak menjauh. Ia justru semakin yakin bahwa Basmalah adalah perempuan tangguh yang sudah melewati badai, tapi tetap berdiri dengan kepala tegak. Baginya, keberanian Basmalah menceritakan hal itu adalah bentuk cinta dan kepercayaan yang luar biasa. Namun, luka dari masa lalu itu tidak sepenuhnya menghilang. Kabar kedekatan mereka mulai menyebar kembali di kalangan lama Basmalah. Orang-orang yang dulu menyebarkan fitnah mulai muncul di media sosial, menyindir bahwa Basmalah sedang mengincar harta Raden. Fitnah lama diangkat kembali, diperbesar, dan disebarluaskan. Basmalah sempat terpukul. Ia menutup akun media sosialnya, menghindari komentar jahat yang menghujani dirinya. Ia merasa seperti kembali ke titik nol. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Raden berdiri di sisinya, dengan penuh keteguhan. Raden menghubungi pengacaranya untuk menindak penyebaran fitnah tersebut. Namun Basmalah menolak dengan lembut. "Biarkan saja, aku ingin kita fokus ke masa depan, bukan membalas masa lalu," ucapnya. Sikap dewasa itu membuat Raden semakin kagum. Ia tahu, Basmalah bukan hanya layak dicintai, tapi juga layak diperjuangkan sampai akhir. Ia tak hanya membawa ketenangan, tapi juga kekuatan yang menular. Hari itu, mereka kembali memperkuat komitmen. Bahwa meskipun dunia tidak selalu ramah, mereka punya satu sama lain. Luka dari masa lalu tidak akan menghentikan langkah mereka menuju masa depan. Setelah beberapa waktu berjalan, hubungan Basmalah dan Raka mulai menemui tantangan yang lebih dalam. Bukan dari orang lain, tapi dari bayang-bayang masa lalu yang belum sepenuhnya selesai. Raka, meskipun tampak tenang dan penuh kasih, menyimpan luka dari keluarganya yang dahulu tak harmonis. Trauma masa kecil itu seringkali membuatnya sulit terbuka. Basmalah mulai merasakan ada jarak yang tidak kasat mata. Seringkali Raka tampak termenung setelah menelpon keluarganya. Senyumnya tetap ada, tapi matanya menyimpan beban. Basmalah, dengan kelembutannya, tak ingin memaksa. Namun hatinya gelisah. Ia mulai bertanya-tanya, apakah cinta saja cukup jika masa lalu belum selesai dihadapi. Suatu sore, saat mereka duduk di tepi danau tempat biasa mereka menghabiskan waktu, Basmalah memberanikan diri bertanya, "Kamu kenapa akhir-akhir ini terlihat jauh, Raka?" Raka diam sejenak, lalu menarik napas panjang.
Aku takut membawa kamu ke dalam luka yang belum sembuh, katanya pelan. Basmalah menggenggam tangan Raka. Aku nggak akan pergi karena masa lalu kamu. Justru aku pengen jadi bagian dari proses penyembuhanmu, ucapnya lembut. Kata-kata itu menetes ke hati Raka seperti embun, menghapus kegelisahan yang selama ini ia pendam sendiri. Ia merasa diterima, bukan sebagai pria sempurna, tapi sebagai manusia yang masih berjuang. Namun, itu tidak langsung menyelesaikan segalanya. Hari-hari berikutnya, Raka mencoba terbuka sedikit demi sedikit. Ia menceritakan tentang ayahnya yang pergi tanpa pamit, tentang ibunya yang bekerja keras hingga lupa tersenyum, dan tentang bagaimana ia berjanji tidak akan mengulang luka itu dalam keluarga yang akan ia bangun kelak. Mendengar semua itu, Basmalah semakin yakin bahwa cintanya bukan hanya sekadar rasa suka, tapi sebuah niat untuk saling menyembuhkan. Ia juga mulai menceritakan tentang rasa takutnya ditinggalkan, tentang bagaimana ayah tirinya dulu memperlakukannya, dan bagaimana ibunya mengajarkannya untuk tetap kuat. Mereka saling membuka luka, dan justru dari sana cinta mereka tumbuh lebih dalam. Mereka sadar bahwa bahagia bukanlah tentang siapa yang punya masa lalu paling indah, tapi siapa yang mau tumbuh bersama, melewati yang pahit, dan tetap memilih satu sama lain. Namun, saat hubungan mereka semakin kokoh, muncul seorang wanita dari masa lalu Raka. Namanya Anindya, mantan tunangannya yang dulu pergi ke luar negeri tanpa kabar, kini kembali dan ingin memperbaiki segalanya. Raka terkejut, dan Basmalah mulai merasa resah. Hati kecilnya bertanya, apakah cinta yang mereka bangun akan goyah oleh masa lalu yang belum benar-benar selesai. Babak baru pun dimulai, bukan hanya antara Basmalah dan Raka, tapi juga antara keputusan, kepercayaan, dan keikhlasan. Cinta mereka sedang diuji, bukan oleh perbedaan, tapi oleh masa lalu yang datang mengetuk kembali. Hubungan Basmalah dan Raden Raka perlahan mulai menjadi sorotan publik setelah foto-foto mereka tersebar di media sosial. Netizen ramai memperbincangkan, sebagian memuji, sebagian lagi mencibir. Ketenangan yang semula mereka nikmati, mendadak berubah menjadi tekanan dari berbagai arah. 2. Raka yang selama ini dikenal tenang dan bijak, mulai terlihat murung. Ia mulai kehilangan fokus saat bekerja. Basmalah pun merasakannya, tapi ia berusaha tetap tenang dan kuat, menyemangati Raka setiap hari lewat pesan singkat dan panggilan video. 3. Aku nggak peduli omongan mereka, Kak. Yang penting, kamu dan aku tahu, kita nggak salah, ucap Basmalah suatu malam. Tapi di dalam hatinya, ia tahu omongan orang mulai menggerogoti keteguhan mereka. Di kantor, rekan-rekan Raka mulai bergosip. Mereka menyindir secara halus soal hubungan Raka dengan perempuan desa. Salah satu bosnya bahkan memanggil Raka secara khusus, memberi nasihat agar ia lebih bijak dalam memilih pasangan, karena nama baik keluarga besar. Raka pulang ke rumah dengan hati berat. Ia tidak menceritakan semuanya kepada Basmalah, tapi sikapnya berubah. Ia menjadi lebih pendiam, lebih sensitif. Basmalah mulai bertanya-tanya, apakah cintanya masih sekuat dulu? Di sisi lain, keluarga Basmalah mulai merasakan tekanan juga. Beberapa tetangga mulai membicarakan mereka, menyebut bahwa Basmalah terlalu tinggi angan-angan, dan hanya akan menyusahkan keluarga Raden Raka yang terpandang. Puncaknya terjadi ketika sebuah artikel anonim di internet menuduh Basmalah hanya mencari popularitas dan harta. Artikel itu menyebar luas dan dibaca oleh keluarga besar Raka. Ibunya, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Ibu nggak pernah benci Basmalah. Tapi lihatlah sekarang, Raka. Apa kamu yakin mau bawa semua ini dalam hidupmu selamanya? Ucapnya sambil menunjukkan ponsel berisi artikel itu. Raka hanya bisa diam, matanya mulai berkaca-kaca. Basmalah pun akhirnya membaca artikel itu. Ia menangis. Tapi tangisnya bukan karena malu, melainkan karena merasa semua perjuangannya bersama Raka dipermainkan oleh orang-orang yang bahkan tidak mengenal dirinya. Terima kasih telah menyaksikan kisah Basmalah dan Raden Raka sampai di episode ini. Kalau kamu suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan kelanjutan kisah mereka yang penuh haru dan inspirasi.